Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fediski Pratama, AKI 17066 dari Universitas Bakti Kencana Bandung, jurusan D3 Keperawatan Konsentrasi Anestesi. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang evaluasi pasien pre-anestesi, komunikasi efektif pada pasien, dan penyerahan pasien ke perawat ruangan. Baik, kita langsung saja. Yang pertama yaitu evaluasi pasien pra-anestesia. Dengan tujuan dilakukan evaluasi ini yaitu untuk mengetahui status fisik pasien praoperatif, mengetahui dan menganalisis jenis operasi, memilih jenis atau teknik anestesi yang sesuai, meramalkan penyulit yang mungkin akan terjadi selama operasi dan atau pasca bedah, mempersiapkan obat atau alat guna menanggulangi penyulit yang diramalkan. Ada beberapa tata laksana dalam melakukan evaluasi pasien preoperatif ini. Yang pertama yaitu anamnesis. Yang harus diperhatikan dalam anamnesis adalah identifikasi pasien, misalnya nama, umur, alamat, dan pekerjaan, riwayat penyakit yang pernah diderita atau yang sedang diderita, riwayat obat-obatan yang sedang atau telah digunakan, riwayat operasi dan anestesi yang pernah dialami waktu yang lalu, dan kebiasaan buruk sehari-hari, seperti merokok atau minum-minuman yang beralkohol. Dan ada dilakukannya pemeriksaan fisik pada saat evaluasi pasien pra-anestesi ini. Yang pertama yaitu untuk keadaan psikis pasiennya, apakah pasiennya gelisah, takut atau kesakitan, keadaan gizi pasiennya, apakah pasiennya malnutrisi atau obesitas, tanda-tanda penyakit saluran pernafasan, apakah pasiennya batuk-batuk, sesak nafas, atau wheezing, atau tanda-tanda sumbatan jalan nafas atas. Adanya tanda-tanda penyakit jantung dan kardiovaskular, dan dilakukannya cek pemeriksaan laboratorium seperti cek darah, urin, fototoraks, dan EKG. Dan ada beberapa bagian penting yang dilakukan sebelum pasiennya dioperasi, yaitu apakah pasiennya puasa atau tidak. Tujuan puasa di sini untuk mencegah aspirasi isi lambung karena regurgitasi dan muntah. Pada pasien dewasa biasanya puasanya 6-8 jam. Dan juga pasiennya dicek apakah ada gigi palsu, bulu mata palsu, cincin, dan gelang. Itu harus dilepas dari pasien supaya tidak mengganggu jalannya operasi. Dan juga kandung kemih pasien harus kosong. Bila perlu dilakukan kateterisasi. Yang kedua adalah komunikasi efektif pada pasien yang akan dilakukan induksi. Dengan maksud komunikasi efektif ini adalah apabila pesan yang kita sampaikan kepada pasien dapat diterima dengan maksud yang sama. Yang kedua yaitu komunikasi efektif pada pasien yang akan dilakukan induksi. Dengan dilakukannya komunikasi efektif ini, diharapkan bahwa pasiennya dapat mengerti apa maksud yang kita sampaikan. Dengan tujuannya yaitu tidak terjadinya miskomunikasi pada pasien. Akan sangat fatal apabila terjadinya miskomunikasi dengan pasien. Yang kedua itu tujuannya untuk mengurangi kecemasan pasien. Jadi pasiennya dapat lebih rileks dan tenang saat akan dijalani operasi. Yang ketiga yaitu agar pasiennya kooperatif. Dan yang ketiga yaitu serah terima pasien dari ruang recovery room ke ruang perawatan. Dengan tujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan penyerah terimaan pasien yang telah dioperasi dari ruangan recovery room ke ruang perawatan. Penilaian tingkat pulih sadar pasien untuk kriteria pemindahan ke ruang perawatan. Ada beberapa prosedur. Yang pertama yaitu perawat anestesi menempatkan pasien di ruang recovery room. Selama di recovery room, dilakukan monitoring pasien dan monitoring kemungkinan timbulnya komplikasi post-anestesi dan pembedahan. Selama di ruang recovery room, pasien dinilai tingkat pulih sadarnya untuk kriteria pemindahan ke ruang perawatan. Digunakan kriteria Aldred Score. Setelah dilakukannya penilaian Aldred Score, periksa kembali keadaan umum pasien dan hasilnya dilaporkan ke dokter anestesi. Apabila pasien dinyatakan telah layak diserah terimakan ke ruang perawatan oleh dokter anestesi, petugas ruang recovery room memanggil petugas ruangan. Pasien dipindahkan ke ruangan dengan menyertakan status pasien serta data penunjang lainnya termasuk instruksi dari dokter anestesi dan dokter bedah. Untuk pasien post-operasi yang berisiko atau dengan kasus tertentu, pasien dipindahkan ke ruang ICU. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih. Pengen jadi penata anestesi.